Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan tadi, saya dari Pandaan, Pasuruan Bapak Ibu. Saya masih muda seperti kelihatannya. Dan saya seorang gembala sidang. Saya sejak 10 tahun yang lalu menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh memberkati kita semua. Saya langsung saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan judul, kalau bagi yang suka judul, Be Doers of the Word. Pelaku firman Bapak Ibu. Ada orang yang mahir dalam mendengar. Ada juga orang yang mahir dalam berbicara atau mengajar. Namun di dalam kekristenan, kita harus juga mahir dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena dalam bahasa Inggris ada 2 versi. Yang pertama yaitu hearing dan listening. Kalau hearing itu hanya mendengar dengan lalu saja Bapak Ibu. Mendengar tanpa memperhatikan. Tapi kalau listening itu mendengar dan memberikan perhatian secara sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang bingung 2 kata ini. Contohnya anak kecil, kalau kita lagi ngobrol orang-orang dewasa, anak kecil biasanya hanya mendengar secara pasif. Tapi mereka tidak tahu dan tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh. Tapi kalau orang dewasa sedang ngobrol, berdua, bertiga, atau berapa, dan memperhatikan secara sungguh-sungguh, itu namanya listening. Dan saya lihat semua di tempat ini, semuanya listening. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Jadi kita tidak hanya mahir dalam mendengar saja, namun kita mulai mahir dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita mulai mahir dalam praktek iman. Bapak Ibu, saya yakin percaya Bapak Ibu mendapatkan pengajaran yang sangat luar biasa di tempat ini. Namun kita harus pelan-pelan dan sama-sama mempraktekkan iman. Bagaimana caranya kita menjadi serupa seperti Kristus. Bukan makin lama kita makin menjadi seperti keinginan kita. Tapi makin lama kita hidup, kita makin serupa sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita sudah dengar tentang firman Tuhan, bahkan apa yang kita baca, bahkan apa yang sudah kita pelajari sepanjang hidup kita, itu semua tidak berarti kalau kita tidak melakukannya atau tidak mempraktekannya dalam firman Tuhan. Di ibadah yang pertama ini saya akan berikan 3 hal, 1 ayat yang akan saya ungkap dalam 3 hal Bapak Ibu, di mana kita bukan hanya mendengar saja, bukannya saya mengajar saja, tetapi saya mengajar, Bapak Ibu mendengar, kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Kita akan baca firman ini, ayat ini dari Efesus 4 ayat yang kedua, mohon dibacakan. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati. Poin yang pertama hari ini kita dengar adalah hendaklah kita saling dan selalu rendah hati. Pepatah Cina berkata bahwa belajarlah seperti bambu. Makin tinggi bertumbuh, maka makin rendah pula kita harus menunduk. Artinya jangan sampai posisi atau status atau jabatan kita mengubah hati kita sehingga kita lupa daratan. Boleh diklik? Karena ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Rendah hati itu sifat pribadi yang bijaksana pada seseorang dan dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, serta merasa tidak lebih daripada orang lain. Meskipun kita memiliki, kita mempunyai, kita
punya jabatan, kita punya harta, kita punya status posisi yang cukup tinggi dibanding orang lain, namun orang yang rendah hati tahu cara memposisikan dirinya. Dan hari ini firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kalau rendah diri itu beda. Rendah diri itu perasaan yang menganggap diri sendiri terlalu rendah. Orang yang rendah diri akan merasa dirinya tidak berharga. Beda. Kita ini berharga karena Tuhan turun untuk menebus dosa kita. Amin. Jadi kita bukan orang yang rendah diri, tetapi kita adalah orang yang rendah hati. Semua kita di mata Tuhan sama. Jadi kita harus memposisikan diri, belajar. Entah kita ngobrol sama orang yang lebih tua atau ngobrol dengan orang yang lebih muda. Firman Tuhan sama mengajari kita semua bahwa kita belajar untuk melakukan yang namanya rendah hati. Karena kita adalah manusia biasa yang Tuhan ciptakan dari debu dan tanah. Kita tidak ada apa-apanya jika Tuhan tidak beserta dengan kita. Kita bukan siapa-siapa jika bukan Tuhan yang memakai kehidupan kita. Kerendahan hati ini bukanlah kelemahan. Saya ulangi lagi. Kerendahan hati ini bukanlah kelemahan. Meskipun ada orang yang menganggapnya ini sebuah kelemahan, namun kerendahan hati ini adalah sebuah kekuatan yang bisa dikendalikan. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, namun kerendahan hati ini adalah sebuah kekuatan yang bisa dikendalikan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan terus belajar. Karena dia merasa bahwa hidupnya ini butuh petunjuk. Ini orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti listening. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ini melihat jemaat luar biasa. Jarang saya melihat jemaat yang di tempat saya itu membuka buku dan mencatat. Di sini hampir kebanyakan mencatat. Artinya Bapak Ibu ini mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Dan artinya ini adalah orang-orang yang rendah hati Bapak Ibu. Karena kalau orang yang tinggi hati tidak mau dengar dan tidak mau mencatat bahkan tidak mau melakukan. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah benar-benar dengar dengan sungguh-sungguh. Dan dia terus mencari petunjuk apa yang harus saya lakukan. Meskipun besok kita punya rencana, sudah tertata dari A sampai Z. Namun kita tidak melangkah dulu tanpa minta penyertaan Tuhan. Saya belum mau berjalan kalau Tuhan belum menyertai saya. Seperti yang orang Israel katakan, sama dengan kita. Meskipun kita tahu arahnya kemana, apa yang akan kita tuju. Namun orang yang rendah hati selalu minta petunjuk daripada Tuhan. Oleh karena itu orang yang rendah hati setiap hari pasti butuh firman Tuhan. Pasti minta penyertaan Tuhan. Minta suara Tuhan. Dia kepingin membaca firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa dalam kehidupannya membutuhkan petunjuk daripada Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan bahwa orang yang rendah hati itu adalah sama dengan orang yang menurut. Tolong dibacakan Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang sombong merasa dirinya sudah tahu banyak dan tidak perlu mencari tuntunan dalam hidup ini. Orang yang merasa sudah pintar, dia berkata bahwa ngapain saya belajar, ngapain saya kembali meneliti firman Tuhan. Saya sudah tahu banyak, ayat ini saya sudah tahu. Dari kecil saya ke gereja, sekolah minggu, bahkan ikut PA, ikut kelas-kelas rohani, kelas-kelas teologi. Saya sudah tahu ngapain saya dengar firman Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang teman. Sama-sama masih muda, dia nakal Bapak Ibu. Satu kali saya ajak dia ke gereja. Dia anak Tuhan. Ajak ke gereja satu masa, terus dia bertobat.
bertobat padahal anak Tuhan. Dia bertobat dari tingkah lakunya yang jahat. Setelah itu dia ngambil sekolah teologi, Bapak Ibu. Wah, saya sudah memprediksi. Ini anak setelah sekolah teologi pasti jadi hamba Tuhan atau pendeta. Dilala. Nah, ini bahasa Jermannya Bapak Ibu ya. Pulang justru nyala-nyalakan pendeta Bapak Ibu. Pendeta ini salah, pendeta itu salah, khotbahnya enggak enak, tafsirannya salah. Beberapa waktu dia tidak mau ke gereja. Karena dia merasa bahwa saya sudah belajar teologi, saya sudah mengerti isi firman Tuhan. Dan saya tidak mau dengar orang yang khotbah yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, orang yang sombong ini adalah orang yang tidak mau mencari tuntunan Tuhan. Padahal dalam Mazmur dikatakan tadi, Tuhan justru memberikan petunjuk dan memberikan bimbingannya kepada orang yang rendah hati. Karena orang yang sombong merasa bahwa hidup ini sudah aman dalam pandangannya. Ada ayat firman Tuhan dikatakan, jalan orang menurut orang itu sendiri itu lurus. Padahal belum tentu. Karena benar dan kebenaran itu berbeda. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Bapak Ibu. Benar menurut Bapak Ibu belum tentu benar menurut saya. Benar menurut kita belum tentu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu pasti adalah firman Tuhan. Amin. Saya bisa benar menurut saya dan menurut Bapak Ibu. Tapi belum tentu menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah utamanya ditarik dari firman Tuhan, nah kita ini sebenarnya enggak ada yang benar. Namun kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, setiap kita harus mengerti bahwa saya butuh kebenaran supaya saya tidak bertindak sebenarnya saya sendiri. Apa yang menurut saya benar, saya bertindak bukan. Tapi kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi janganlah kita menjadi orang yang sombong atau orang yang angkuh yang tidak mau diajar dan belajar firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Mohon dibacakan. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu, justru orang yang berhikmat, cirinya adalah dia rendah hati. Salah satu ciri orang yang berhikmat adalah orang yang rendah hati. Karena dia merasa bahwa hidup ini terus butuh tuntunan daripada kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang rendah hati selalu belajar dan ingin terus mendapatkan tuntunan. Justru orang yang seperti ini Alkitab mencatat bahwa hikmat itu pada orang yang rendah hati. Jadi kita tidak bisa ngomong saya ini berhikmat sudah mencapai level lebih daripada yang lain sekolahnya. Karena ada beda Bapak Ibu antara pengetahuan dan hikmat. Namun hikmat pasti dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati. Contoh dalam Alkitab orang yang awalnya rendah hati. Jadi kita agak kontras sedikit. Ada orang yang awalnya rendah hati, namun lama-lama dia tinggi hati atau sombong. Kita lihat di dalam Alkitab itu ada. Awal dia rendah hati, terus karena dia mencapai suatu posisi tertentu, statusnya berubah, dia menjadi orang yang tinggi hati. Namanya itu Saul. Bapak Ibu. Saul ini saat dipilih menjadi raja, pertama kali, Saul ini sedang dalam keadaan yang tidak berdiri. Disebutkan namanya Saul, siapa ini raja yang Tuhan pilih, Allah pilih. Saul itu orangnya maluan. Saat dipanggil dia diem saja. Saat dia dipanggil namanya dia minder Bapak Ibu. Tapi benar-benar pada saat dipanggil untuk yang kesekian kalinya, Saul mulai berdiri.
Tadi awalnya duduk. Dia mulai berdiri dan pada saat Saul berdiri, ternyata postur tubuhnya tinggi dan wajahnya ganteng seperti saya, Bapak Ibu. Jadi Saul awalnya maluan. Dia nggak mau disebut namanya Saul, dia diam aja. Tapi satu kali ada hentakan, Saul kamu harus berdiri, dan dia berdiri. Ternyata tubuhnya lebih tinggi daripada yang lain, postur tubuhnya besar dan perawakannya ganteng. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di Daniel 5 ayat yang ke-20. Mohon dibacakan. Daniel 5 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Jadi kerendahan hati ini bukan hanya dimiliki sekali, bukan hanya dilakukan sekali, terus akan nempel seumur hidup selamanya. Tidak. Rendah hati itu harus dilakukan setiap hari. Saul yang awalnya rendah hati, karena dia memiliki posisi, statusnya berubah, dia mulai menjadi orang yang tinggi hati dan keras kepala. Orang yang sombong itu pasti gandengannya itu angkuh atau keras kepala. Dan Tuhan tidak suka orang yang demikian. Jadi Tuhan sukanya itu orang yang rendah hati. Saul itu berubah hatinya, berubah pikirannya karena posisi dan status. Awalnya dia apa, selanjutnya dia bagaimana. Awalnya dia rakyat biasa, sekarang dia menjadi raja. Lama-kelamaan hatinya mulai menebal dan dia mulai tinggi hati dan selanjutnya keras kepala. Dan Tuhan tidak mau memiliki pemimpin Israel yang seperti itu. Jadi marilah kita lakukan sama-sama dan belajar sama-sama yang namanya kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan, Pak saya pernah rendah hati. Bukan. Kita nggak bisa mengatakan saya pernah rendah hati. Atau dulu saya rendah hati. Tidak. Tapi rendah hati ini kita lakukan bersama-sama setiap hari. Contoh yang kedua, orang yang tidak rendah hati adalah anak muda kaya. Tolong dibacakan ayatnya dari Matius 19 ayat 20 sampai 21. Matius 19 ayat 20 sampai yang ke-21. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lanjut ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, ini contoh anak muda yang tidak rendah hati. Mungkin dia dari orang tua yang kaya, orang tua yang sudah serba ada, tapi dia hidup dalam kebenaran agama. Saya ulangi, dia anak muda yang kaya mungkin karena orang tuanya memang sudah berada dan hidup keluarganya ini orang yang dalam kebenaran agama. Mereka taat melakukan, perintahkan kepada anaknya untuk melakukan agamanya, Yahudi pada saat itu. Dan anak yang masih muda ini selain dia kaya, pintar berbisnis, memiliki banyak harta, dia juga seorang yang melakukan perintah daripada agama Yahudi. Dan dia datang kepada Yesus. Dan dia katakan, Guru, bagaimana aku mau sempurna? Ini orang yang sombong Bapak Ibu. Orang yang bocor alus. Sombongnya itu kayak bocor alus gitu loh ya. Ya contohnya, ya gimana ya saya kepingin punya handphone. Ya saya baru ganti handphone sih kemarin. Itu kan bocor alus Bapak Ibu. Nah anak muda kaya ini seperti itu. Guru, gimana saya mau sempurna?
Dia mau mengatakan pada Yesus bahwa aku sudah melakukan semuanya. Dan Yesus tahu bahwa anak ini sudah melakukan apa yang diperintahkan di dalam ajaran agama Yahudi. Dan dia datang kepada Yesus bukan dengan kerendahan hati. Tapi dia datang dengan pamer, flexing, rohani, bukan kekayaan. Ini anak muda ini hebat Bapak Ibu, dia enggak pamer kekayaan, dia enggak pamer posisinya, tapi dia pamer secara kualitas spiritualnya. Secara enggak langsung dia berkata, aku ini sudah sempurna sebenarnya. Cuman mungkin guru punya satu kunci. Menurut guru atau Yesus, bagaimana supaya kunci terakhir saya bisa dikatakan sempurna. Ini sombong alus, sombong rohani itu biasanya menghinggapi orang-orang ya yang kita nggak sadar kadang. Ini bahaya Bapak Ibu. Dan anak muda ini ditegur oleh Tuhan Yesus. Langsung Tuhan tahu bahwa bukan hanya masalah keagamaannya, Tuhan langsung ambil masalah hartanya. Jikalau kamu hendak sempurna, jual semua, lalu mengikut aku. Wah, dia enggak bisa. Dia enggak bisa lakukan itu. Masa sih pikiran dia, untuk mencapai sempurna aku harus buang semuanya. Aku harus tinggalkan posisi sebelumnya. Dan hanya untuk mengikut Yesus. Ini bicara tentang posisi hati. Rendah hati itu bicara posisi hati kita. Kadang kita merasa tidak sombong. Tapi kadang perkataan kita mengandung kesombongan. Dan hari ini sama-sama kita belajar bahwa rendah hati itu bukan hanya secara kelihatan, tapi dari dalam pun kita sudah melakukan kerendahan hati. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Contoh yang ketiga adalah Lot. Tolong dibacakan ayatnya. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Peristiwa ini terjadi pada saat omnya yang bernama Abraham. Abraham ini sudah lebih tua karena omnya. Dan Abraham tidak menggunakan kesenioritasan. Abraham tidak menggunakan usianya untuk menentukan bagiannya terlebih dahulu. Ini terjadi di gereja yang saya layani Bapak Ibu. Saya pernah dengar dulu bahwa anak-anak kecil itu enggak tahu di sini ya, namanya sama apa tidak. Anak-anak kecil, kalian jangan makan brutu. Itu bisa bikin kalian bodoh. Tetapi orang tua malah makan brutu Bapak Ibu. Terus saya lama-lama dewasa saya tahu ternyata bagian itu katanya paling enak. Katanya sih Bapak Ibu, saya enggak. Nah biasanya seseorang menggunakan, maaf ya di sini enggak ada. Kesenioritasannya, usianya untuk menentukan bagiannya terlebih dahulu. Enggak ada yang salah. Tetapi Abraham mengajarkan, meskipun dia sudah senior, dia adalah om daripada Lot. Abraham berkata, Lot, kamu tentukan, kamu mau kemana. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dasar Lot yang anak masih muda, dia kepingin yang baik dan yang terbaik. Dia mandang ke daerah sana, tempatnya Sodom dan Gomora, bagus sekali, indah sekali. Dan padangnya hijau. Dan Lot di sana. Dan Abraham harus pilih di tempat yang berbeda dengan Lot. Yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu sendiri. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Tapi tempatnya Abraham diberkati Tuhan. Berkat mengalir kepada orang yang rendah hati. Abraham mencontohkan kepada kita semua. Walau kita memiliki posisi dan jabatan, tapi kita bisa menempatkan diri, itu yang namanya rendah hati. Jadi rendah hati ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh semua orang. Bukan hanya hamba Tuhan,
bukan hanya pendeta, tapi setiap kita harus memiliki yang namanya rendah hati. Amin Bapak Ibu. Karena rendah hati adalah pondasi yang kuat bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya berdampingan dengan orang lain. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang rendah hati karena saya melihat Bapak Ibu mau diajar dan terus belajar untuk firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dibacakan ayatnya, yaitu lemah lembut. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berbeda. Untuk lebih jelasnya dulu kita baca satu ayat ini di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di sini ada gambarnya kelihatan ya. Nah, ini ada kuda dan anak kecil. Menurut Bapak Ibu, yang hebat ini mana? Anak kecilnya bisa mengendalikan kuda atau kudanya yang mau dikendalikan anak kecil? Orang mungkin berkata, anak kecil ini hebat, bisa mengendalikan kuda. Tapi kalau dari sisi saya lihat kudanya yang hebat, mau dikendalikan oleh anak kecil. Kenapa? Karena kuda badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat, betul Bapak Ibu. Dan sekali tendang saja anak kecil ini bisa berantakan mungkin ya. Namun kuda memiliki ketundukan. Ini yang namanya lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang tunduk sama dengan kerendahan hati. Lemah lembut itu adalah sebuah kekuatan yang bisa dikendalikan. Bukan kelemah lembutan ini sebuah kelemahan. Kalau orang bilang sakeo apa oto. Kalau ngomong itu loh pelan itu. Orangnya kalau ngomong sampai kita tuh telinganya itu oh iya. Kalau ngomong sama orang itu sakeo gitu. Lemah loh orang itu bukan. Orang yang lemah lembut itu justru adalah orang yang memiliki kekuatan, tapi dia bisa dan mampu mengendalikan. Sama kan dengan yang namanya rendah hati, memiliki semuanya, punya posisi, tapi dia tahu cara menempatkan diri. Kalau lemah lembut, dia tunduk. Makanya saya tulis di sini kelemah lembutan salah satunya adalah ketundukan. Tunduk ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Contohnya saya, pada saat saya umur 27, saya masih bekerja, saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Waktu itu belum jadi gembala, tapi beberapa bulan kemudian ternyata saya diangkat jadi gembala. Yang saya ajar 60%, 70% waktu itu, 70% yang saya layani adalah orang-orang yang tahu saya lahir Bapak Ibu. Mereka yang gendong saya, yang ngudang saya. Jadi mereka tahu semua, 70% saya lahir mereka tahu. Artinya mereka senior. Tapi saat saya jadi hamba Tuhan, mereka memposisikan dirinya untuk belajar tunduk kepada otoritas. Ini bukan hal yang mudah tunduk itu. Bukan hal yang gampang. Apalagi kalau seseorang ini memiliki kuasa, memiliki wewenang, memiliki uang, dia susah untuk tunduk. Namun di dalam Tuhan kita diajarkan bahwa orang yang memiliki otoritas pasti tunduk pada otoritas. Amin. Walau saya mempunyai, walau saya pemimpin, namun saat ada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur organisasi atau hal yang lain, saya belajar untuk tunduk. Jadi kelemah lembutan ini adalah sebuah sikap hati. Yang kedua, tolong dibacakan ayatnya, Amsal 16 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, kelemah lembutan itu timbulnya dari dalam. Dari mana Bapak Ibu? Dalam. Bukan pura-pura di luar. Bukan pakai topeng sok lemah lembut. Di sini tidak ada. Di gereja lain ada. Contohnya kalau asyir datang, kalau jemaat datang, terima tamu asyir, shalom, selamat pagi, sudah masuk gereja, sepatune anyar iku mang. Iya toh, kapan hari gak itu, sono labele. Kelemah lembutan itu bukan pura-pura, tapi timbulnya dari dalam hati. Karena apa yang diucapkan bibir itu meluap dari hati. Jadi selain ketundukan, lemah lembut ini sikap hati. Jadi kita tidak bisa pura-pura ngomong halus dengan pasangan kita atau dengan orang lain. Tapi kita harus menekan emosi kita untuk belajar ngomong yang baik. Ngomong yang lembut. Karena tadi ayat dikatakan kalau jawaban yang lemah lembut itu meredam amarah. Tapi kalau jawabannya kasar, omongannya kasar, malah membangkitkan amarah. Bener kan Bapak Ibu? Contohnya ini kalau kita salah persepsi. Saya sama istri ini beberapa kali salah persepsi. Dia ngomong apa, saya dengernya apa Bapak Ibu. Jadi saya bilang, ya. Dia bilang perintahnya bukan itu. Saya ngomongnya perintahnya A, tapi saya pahamnya B. Ya karena telinga saya agak soak Bapak Ibu. Karena dulu saya pemain musik, pemain drum, jadi suka yang keras. Jadi telinga saya, oh. Jadi Pak Stephen mohon maaf kalau saya bilang, oh iya Pak, oh iya. Jadi saya karena kurang gitu ya. Bukan budek, bukan Bu Bapak Ibu. Tapi memang agak selindro sedikit ya. Perlu dicuning ini Bapak Ibu. Nah gara-gara telinga saya yang agak gitu tadi, bikin saya jadi ngomong, sayang ngomongnya sing banter po. Dia ngomong banter, saya jadi malah apa Bapak Ibu? Emosi, ngomong kok nyengol-nyengol lu. Jare ngomong sing banter. Itu saya di sini nggak ada kan Bapak Ibu ya. Jadi itu kelemah lembutan itu dari dalam. Nggak bisa pura-pura. Jawaban yang lemah lembut, jawaban yang baik. Itu malah meredakan amarah. Ya, sekarang kita maju lagi Bapak Ibu. Dari kelemah lembutan adalah sikap hati, ketundukan. Yang kedua sikap hati, yang sekarang adalah penerimaan. Tolong dibacakan dulu ayatnya. Bilangan 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa ini pemimpin yang dipilih Tuhan. Bukan pemimpin yang dipilih dan dicoblos oleh rakyatnya, seperti pilkada Bapak Ibu. Jadi Musa ini dipilih langsung oleh Tuhan. Musa memiliki otoritas penuh daripada Tuhan. Tetapi ayat ini berkata, satu kali ada masalah dan mereka meragukan kepemimpinan Musa yang awalnya memang berasal dari Tuhan. Mereka berkata, masa sih, bahasa bebas saya, masa sih Tuhan itu ngomong kepada Musa tok? Sama kita kan bisa. Tapi Musa tidak marah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memiliki otoritas, Musa dibegitukan seharusnya kalau manusia marah. Tapi Musa tidak. Dia memiliki kelemah lembutan. Salah satu cirinya orang lemah lembut adalah mudah menerima. Awal-awal saya jadi pendeta Bapak Ibu, 1 tahun nggak sampai, 2 tahun kalau nggak salah. 1-2 tahun, nggak sampai. 3 bulan, 3-4 bulan. Saya jadi pendeta, saya kumpulin para hamba-hamba Tuhan dan pengurusnya di gereja untuk doa. Setelah itu saya kepingin tahu apa sih kira-kira kerinduan daripada pengurus.
Karena saya kan masih muda, saya kepingin mencatat dong kerinduan orang-orang pengurus ini. Salah satu orang di sana mengata-ngatai saya di depan banyak pelayan. Saya dibilang ini, dibilang itu. Padahal saya baru saja menjadi pendeta 4 bulan Bapak Ibu. Saya baru menjadi pendeta 4 bulan. Saya di situ lagi doa dan setelah doa saya kepingin, ayo kita bikin visi misi yuk. Kira-kira apa sih yang dirindukan oleh jemaat ini, setiap pengurus saya kumpulkan. Di situ saya dibombardir oleh 1-2 orang. Jujur hati saya sedih. Saya nangis Bapak Ibu. Saya pulang itu meratapi gitu ya. Saya ngomong Tuhan lebih baik saya kerja di luar. Saya dapat gaji lebih banyak, saya enggak dihina seperti ini. Sekarang saya menaruh diri saya untuk melayani Tuhan. Saya dibilang ya enggak. Saya dibilang masih terlalu muda, mau pimpin dan sebagainya. Tapi sebelum-sebelumnya memang saya diajar oleh hamba Tuhan senior saat saya di Semarang. Beliau berkata bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, belajarlah untuk menerima segala sesuatu dari dalam hatimu yang paling tulus. Untung saya dibilangi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat saya benar-benar mendapatkan peristiwa yang menurut saya mengagetkan saya belajar menerima. Dan sekarang orang tersebut bukan keluar dari gereja, justru menjadi salah satu partner pelayanan terpenting dalam kehidupan saya. Artinya apa? Saat kita mudah menerima orang lain, kita belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Ternyata orang itu juga bisa diubahkan dari sikap dan perilaku kita saat menerima. Seperti Musa ini Bapak Ibu, dia dihina, tapi dia mau menerima. Dia direndahkan, orang yang dipimpinnya, dia mau menerima. Dan kita belajar dari Musa ini. Sekarang kita maju lagi yang keempat, kelemah lembutan, ketundukan. Yang kedua sikap hati, yang ketiga itu mudah menerima, yang keempat adalah rela berkorban. Tolong dibacakan ayatnya. Filipi 2 ayat 2 sampai yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kelemah lembutan yang terakhir ini adalah rela berkorban. Menganggap orang lain lebih penting, lebih didahulukan daripada dirinya sendiri. Jadi rela berkorban ini adalah salah satu bentuk kasih. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bisa memberi kalau kita tidak pernah memiliki. Betul ya? Saya nggak akan bisa memberi kalau saya tidak mempunyai. Kita semua mempunyai kasih karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya pada kita. Amin. Jadi untuk kita bisa mengasihi itu bukanlah hal yang susah. Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih dan kita memiliki kasih daripada Tuhan. Dan kelemah lembutan yang terakhir di sini dikatakan bahwa rela berkorban adalah salah satu bentuk kasih. Ngalah Bapak Ibu. Dia mau berkorban. Kepentingan orang lain terlebih dahulu, saya nanti saja. Walau dia tahu dia butuh, dia tahu dia harus melakukan itu terlebih dulu. Tapi rela berkorban, memperhatikan yang lain, bukan hanya diri sendiri, karena salah satu bentuk kasih dalam komunitas adalah memperhatikan sesama kita, terutama di dalam Tuhan. Contohnya minggu ini, kalau biasanya duduk di sebelahnya ada jemaat yang mungkin enggak satu rumah, biasanya duduk, loh kok temanku enggak ada hari ini? Ditanyai, di WA, di telepon, bro mungkin ya Bapak Ibu. Kok tumben enggak ke gereja? Oh nanti ibadah 2, oh puji Tuhan. Jadi kasih itu saling memperhatikan dan rela untuk berkorban. Itu bentuk daripada kelemah lembutan. Ada 3 ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut. Sekarang yang paling utama dan gongnya adalah sabar. Ya, kita baca Efesus 4 ayat kedua.
Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kadang orang yang ngomong sabar ini, dia tidak sabar Bapak Ibu. Walau namanya Pak Sabar, belum tentu sabar. Contoh cuma saya saja Bapak Ibu. Saat saya lagi naruh handuk, bukan di kamar mandi, tapi di kasur. Istri saya bilang, jangan biasakan naruh handuk di kasur. Saya bilang, sabar tak sayang? Yang ngomong sabar tadi sudah tidak sabar. Ngerti maksud saya? Sayang, aku lapar, makan, masak no. Istri saya ngomong, sabar, belum mateng. Dia ngomongin saya disuruh sabar. Padahal dia sendiri tidak sabar. Jadi sabar itu bukan hanya ucapan di bibir, namun itu sebuah tindakan hati kita dari dalam. Ya Bapak Ibu ya, walau kita berkata kepada banyak orang atau orang lain, sabar ya, sabar. Tapi ngomongnya dengan emosi. Ini sabar enggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak. Dia bisa ngomong sabar, sabar. Ada lagi, Kira-kira sabar ini Bapak Ibu? Enggak. Nah, ini bukan hanya ucapan di bibir, di mulut saja, tapi ini dari dalam hati Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu, sabar ini ada beberapa hal. Yang pertama kita baca dulu ayatnya di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sabar yang pertama adalah tahan dalam penderitaan. Tahan menderita ini maksudnya jikalau ada ujian datang berulang kali, terus datang, orang yang terkena ujian ini tetap percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi sabar ini bukan hanya berkata sabar. Atau ya sabar ya pastilah. Tapi dia memiliki sikap yang percaya kepada Tuhan. Pandaan itu dekat dengan Malang. Di Malang itu ada yang namanya Gunung Kawi. Kalau Bapak Ibu enggak tahu, mungkin enggak tahu, Gunung Kawi itu tempat pertolongan bagi beberapa orang yang tidak percaya Tuhan. Ada orang yang punya, di sini enggak ada ya, karena di Pandaan. Saya ngerasani orang Pandaan Bapak Ibu, tenang saja. Karena dia enggak cuan-cuan, dia merasa tokonya sepi, usahanya sepi, sudah berdoa, sudah puasa, ternyata enggak sukses-sukses, dia iseng berangkat ke Gunung Kawi. Bukan hanya wisata, tetapi mencari pertolongan. Pertolonganku, nah dari Gunung Kawi gitu Bapak Ibu. Tapi ke gereja, itu bukan sabar. Orang yang sabar itu walau tahu masanya sedang susah, masanya sedang sulit, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tahan menderita, enggak gampang. Saya pun mengalami, masih muda mengalami. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan. Sepertinya saya merasa, sepertinya dipercepat oleh Tuhan untuk mengalami banyak hal dalam kehidupan saya karena saya sebagai seorang hamba Tuhan. Untuk kata sabar, tahan menderita ini memang tidak mudah. Namun kita diajarkan bersama-sama, tenang saja. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan memang menciptakan waktu, tetapi Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Amin. Dia omnipresent, dia hadir dimanapun. Dan pertolongannya itu tepat, kata tepat itu sebelum atau sesudah, bukan seperti itu. Tepat itu ya pas, teng. Kalau jam 8 itu 08.00.
bukan 07.59 atau bukan 08.01, bukan. Kata tepat itu 08.00, pas tepat pada waktunya. Nah, supaya kita belajar untuk sabar, kita harus tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu dimaksudkan supaya kita belajar untuk hanya percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan pertolongan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, indah pada waktunya. Tuhan tolong, orang ini disebut orang yang sabar. Yang kedua, orang yang sabar, Bapak Ibu. Tolong dibacakan dulu ayatnya di Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sabar yang kedua, selain tahan menderita, adalah tahan untuk keinginan. Ada enggak dari Bapak Ibu yang handphonenya masih bagus tapi mau ganti handphone lagi? Oh, enggak ada di sini. Ada enggak dari Bapak Ibu yang mobilnya masih bagus, masih bisa, masih enak, tapi mau ganti mobil lagi? Sabar salah satunya adalah tahan untuk tidak melakukan semua keinginannya dia. Kita semua punya keinginan, betul? Semua orang memiliki keinginan. Tapi kita juga harus tahu antara keinginan dan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sabar bukan hanya bicara di ucapan bibir seperti yang saya katakan tadi. Tapi kita belajar untuk menahan keinginan. Wah, apalagi saya masih muda jadi hamba Tuhan. Sangat belajar tentang yang namanya sabar dan menahan keinginan. Apalagi kalau kita sudah punya Bapak Ibu. Kita memiliki. Mungkin nasib kita dulu enggak seperti ini. Mungkin keuangan kita dulu enggak seperti ini. Sekarang kita memiliki, ada banyak hal. Dan kita kepingin beli ini, beli itu. Seperti gambar ini, Nobita itu orangnya enggak sabaran. Dia memiliki banyak keinginan. Dan masalahnya Doraemon itu selalu memberikan keinginannya Nobita. Jadi Doraemon ini salah satu faktor penentu Nobita jadi enggak sabaran Bapak Ibu. Nah itu ngomong kartun. Tapi ngomong kita bagaimana? Apa yang kita minta daripada Tuhan, terkadang kita nggak mendapatkan. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Sampai detik ini saya minta sama Tuhan, pesawat nggak dikasih Bapak Ibu. Saya minta kereta, mungkin ada di sebelah ya, di Inka ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang apa yang kita minta, bukan hanya kadang, sering apa yang kita minta, Tuhan nggak kasih. Terus kita nggak sabar. Karena kalau bayangkan semua yang kita minta Tuhan kasih, kita bisa jadi orang yang gak sabaran. Makanya kita kalau melihat generasi ini, generasi sekarang, mereka menjadi anak yang gak sabaran. Karena mereka semuanya hidup dalam serba mudah. Semua tinggal di handphone, klik sana, klik sini. Dulu waktu orang tua saya sering ke Semarang, jadi kalau mereka ke Semarang bisa 5 hari Bapak Ibu, zaman dulu ibu saya, bapak saya selalu bilang, di dalam kulkas ada makanan, karena saya sekolah mereka harus ke Semarang. Di dalam kulkas ada makanan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Kamu tinggal manasin minyaknya atau manasin apanya, kamu tinggal goreng. Kalau kamu mau makan, lakukan itu. Saya diajari bagaimana caranya nanak nasi. Nah, saya berpikir, saya kalau lapar ya saya harus nanak nasi, saya harus tahu saya makan berapa kali, porsinya berapa, dan saya harus masak sendiri. Bukan masak dari awal, yang sudah dimarinasi itu, tinggal goreng. Anak sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Kalau orang tuanya pergi, mereka nggak mau disiapkan makanan seperti saya. Mereka mintanya apa Bapak Ibu? Uang. Karena mereka mau beli GoFood, tadi katanya gitu ya. Terus mereka disuruh masak, disuruh goreng, gak bisa, gak mau. Mereka gak sabaran. Karena semua yang mereka inginkan diberikan tanpa ada proses. Kita secara gak sadar sedang mencetak generasi yang tidak sabaran. Karena kita merasa dunia ini penuh dengan kemudahan,
Makanya kita kasih kepada mereka semua. Karena kita merasa dulu memang saya nggak punya. Sekarang saya punya, saya kepingin membahagiakan anak dan cucu. Tidak ada yang salah. Cuman kalau apa-apa yang mereka inginkan kita langsung berikan, lama-lama kita nggak bisa berikan. Mereka jadi orang yang pemarah. Mereka tidak sabaran. Makanya firman Tuhan dikatakan, salah satu unsur kesabaran adalah bisa dan belajar untuk menahan apa Bapak Ibu? Keinginan. Yang terakhir, selain sabar tahan menderita dan sabar menahan keinginan, yang terakhir Bapak Ibu, sabar itu tidak mudah marah. Boleh dibacakan ayatnya? Lukas 9 ayat 54 sampai yang ke-55. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ini dalam konteks rohani ya Bapak Ibu ya. Yakobus dan Yohanes itu murid yang merasa paling dekat dengan Yesus. Murid yang merasa sudah memiliki power, sudah memiliki kuasa. Seperti yang Yesus lakukan, mereka merasa bisa lakukan itu. Dan salah satu sisi pada ayat ini berkata bahwa pada saat ada Yesus di situ, justru orang-orang di daerah situ tidak menghormati Yesus. Dan Yohanes serta Yakobus ini adalah orang yang gak sabaran. Dia mudah marah. Dia izin sama Tuhan. Tuhan, saya izin. Bahasa saya gitu. Ini orang-orang nih kurang ajar terhadap engkau. Ini bahasa bebasnya. Gimana kalau aku minta apa Bapak Ibu? Api turun daripada langit supaya mereka yang tidak menghormati engkau, yang tidak menerima engkau, mereka semua apa? Binasa. Loh, konteksnya kayak rohani. Namun ini bentuk ketidaksabaran. Contohnya kita, orang itu ya tak doano kon yo. Loh, itu kan konteksnya rohani. Saya doakan kamu ndak sukses. Loh, konteksnya rohani didoakan, tetapi doanya supaya ndak sukses. Itu ada orang-orang yang memakai konteks rohani, padahal bentuk daripada ketidaksabaran mereka akan sesuatu, akan seseorang. Banyak kita secara nggak sadar melakukan hal ini. Tak doano, tak dongakno, kamu nggak berhasil, dan sebagainya. Doanya bagus, kata doanya, tetapi kalimat selanjutnya yang nggak bagus. Sama seperti Yakobus dan Yohanes. Tuhan, orang-orang ini tidak menghargai engkau, tidak menghormati engkau. Gimana nih? Kalau aku minta turunkan api dari langit supaya mereka disambar dan mereka dibinasakan. Jadi kita melihat Bapak Ibu dalam konteks kehidupan kita, firman ini bukan hanya merubah pikiran kita, tetapi juga merubah hati kita. Kalau orang hanya mendengarkan firman dari pikiran saja, tidak akan pernah mendarat sampai ke hati dan tidak pernah berubah. Tapi kalau orang mendengarkan firman Tuhan, pikirannya dibuka, hatinya dibuka, maka seluruh hidupnya akan diubahkan oleh firman Tuhan. Awal-awal Yohanes dan Yakobus dan ke-12 murid ini, memang mereka itu masih memiliki sifat alami mereka sebagai seorang murid. Yang dimana sebelumnya mereka bukan dari kalangan akademisi. Jadi mereka ini gampang marah, gampang tersulut emosi. Nah, sedikit-sedikit emosi. Emosi kok sedikit-sedikit. Jadi kalau kita emosian, bukan hanya kita punya darah tinggi Bapak Ibu. Tapi karena memang dalam hati kita tidak belajar untuk rendah hati, kita nggak belajar untuk lemah lembut, kita nggak belajar untuk apa Bapak Ibu? Sabar. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, merenungkan ini, 3 kata ini, rendah hati,
lemah lembut, dan sabar, maka dalam kehidupan ini Tuhan dipermuliakan atas kita. Ngomong dengan pasangannya, perlu enggak dengan kelemah lembutan Bapak Ibu? Ada yang suka ngomong dengan pasangannya, Pak, saya suka dengar kalau suami saya ngomong kasar. Ada yang gitu Bapak Ibu? Saya ini dosen. Dulu Om juga dosen, sama di Lawang. Saya waktu ngajar, saya sempat mencoba menjodohkan antara anak yang saya ajar dengan jemaat saya. Saya bilang si cewek ini, kamu enggak mau dapat anak Jawa, orang Jawa. Karena mereka orang luar pulau. Jemaat saya masih belum punya pacar saat itu. Saya tanya, kamu enggak mau dapat pacar atau bahkan menikah dengan orang Jawa? Dia berkata, enggak semua orang luar pulau gitu ya. Ya, dia berkata, tidak Bapak. Orang Jawa terlalu halus Bapak. Saya butuh yang keras Bapak. Saya butuh yang kasar Bapak. Saya tanya, maksudmu gimana? Kalau saya ngajak debat orang Jawa, mereka pasti bilang inje, oke. Tapi kalau orang mah luar pulau baku hantam kita Bapak bisa. Itu yang saya suka Bapak. Ini memang spesial kasusnya Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya, suka enggak kalau pasangan kita ngomongnya kasar? Pasti enggak suka, betul ya? Ngomong kasar, perintah kasar, saya kita langsung bahasa Jermannya itu nolongso Bapak Ibu. Ayam aja bisa nolongso, betul ya. Di Surabaya itu ada namanya ayam nolongso. Ya, kasihan sekali itu ya. Kita mungkin nolongso Bapak Ibu, sama. Perbuatlah apa yang ingin kamu dapatkan kepada orang lain, itu harus kita perbuat. Jadi bukan saya hanya ingin dengar kata-kata halus dari pasangan saya, tapi saya juga akan memperkatakan hal yang baik, yang halus kepada pasangan saya. Mari kita berlomba bersama-sama untuk rendah hati, amin. Berlomba bersama-sama untuk lemah lembut, amin. Berlomba bersama-sama untuk apa Bapak Ibu? Sabar. Terutama ibu-ibu ya lagi masak ya. Ingat tadi, kalau enggak matang-matang bapaknya juga jangan ngomong, kok enggak matang-matang sih? Dan jangan dijawab, sabar sambil melotot, jangan gitu ya ibu-ibu ya. Tuhan terima kasih. Sayangku sebentar ya, wah ciamik Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Nah bisa pasti, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin, pemain musik bisa masuk. Kita seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat, bahasa Pandaan, nggak tahu sama nggak ya, lempung itu Bapak Ibu ya. Saya pernah mainan itu Bapak Ibu. Kecil saya, rumah saya itu dekat sawah. Pastor pernah ke rumah saya, dekat sawah dan kami sering mainan lempung, tanah liat. Tanah liat itu kalau sudah keras, kena matahari, susah dibentuk. Bahkan gampang pecah. Tapi kalau saya kepingin membentuk tanah liat lempung tadi, harus sering kena air atau basah. Firman Tuhan adalah air bagi kita. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, firman dan hadirat Tuhan ini terus membasahi kita. Sehingga kita gampang dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita semua belajar sama-sama, bentuk aku Tuhan. Aku siap dibentuk seperti tanah liat. Terus dibasahi dengan hadirat dan firman Tuhan. Dari situlah kehidupan kita akan terus diubahkan. Dan kita mencapai yang namanya kesempurnaan seperti Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bagaikan bejana